Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas C Malam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang organisasi gagasan. Organisasi gagasan. Gagasan dalam berbicara memiliki peran yang sangat penting karena objek utama dalam berbicara adalah menyampaikan gagasan. Gagasan adalah produk pemikiran yang dimiliki manusia yang dapat disampaikan baik melalui lisan maupun tulisan, agar pembicara mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Gagasan yang akan disampaikan harus betul-betul dipertimbangkan dan dimatangkan. Dalam kegiatan berbicara perlu menyampaikan gagasan dan mengorganisasikan gagasan. A. Menyampaikan gagasan dalam kegiatan berbicara. Telah mengemukakan 7 hal sebagai tolak ukur penyampaian gagasan dalam kegiatan berbicara, yaitu 1. Gagasan berhubungan dengan masalah. Yang kedua, gagasan mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab pemecah masalah. Yang ketiga, gagasan tidak mengulang gagasan yang pernah disampaikan peserta lain. Yang keempat, gagasan didukung faktor, contoh ilustrasi, perbandingan, atau kesaksian. Yang kelima, bahasa untuk menyampaikan gagasan menggunakan kata dan kalimat yang tepat. Yang keenam, gerak, mimik, nada suara, tekanan, dan intonasi yang digunakan dapat memperjelas gagasan yang disampaikan. Yang ketujuh, gagasan dikemukakan dengan sopan dan tidak emosional. Yang B. Mengorganisasikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Ada langkah-langkah dilakukan oleh seorang pembicara, yaitu 1. Menentukan tema, kedua mengumpulkan bahan, ketiga menyeleksi bahan, yang keempat mengorganisasikan gagasan, kelima ada beberapa tahapan dalam menyusun organisasi gagasan, yang keenam mencatat gagasan, ketujuh mengatur urutan gagasan, kedelapan memeriksa kembali urutan gagasan, kesembilan membuat kerangka yang terperinci dan lengkap, dan mengembangkan organisasi gagasan. Pengembangan organisasi gagasan berkaitan dengan 2 aspek, yaitu 1. Kerangka gagasan, kedua pola pengembangan gagasan. Nah, kerangka gagasan ialah berkaitan dengan susunan dan hubungan setiap gagasan yang akan menjadi pembahasan, yaitu 1. Kerangka topik, kedua kerangka kalimat. Nah, kerangka topik yaitu kerangka gagasan yang disusun dengan menuliskan rangkaian bentuk topik gagasan. Contohnya nih, kerangka gagasan ialah kegiatan penyuluhan makanan atau minuman yang menyehatkan seperti telur, susu, mentega, dan lain-lain. Pengembangan gagasan ialah dalam keterampilan menulis, gagasan-gagasan tertuang dalam satuan bahasa yang disebut dengan paragraf. Ada 3 syarat dalam pengembangan paragraf, yaitu kesatuan gagasan, kedua kepaduan gagasan, dan kelengkapan gagasan. A. Kesatuan gagasan. Paragraf yang memiliki unsur kesatuan adalah paragraf yang memiliki satu kesatuan gagasan utama beserta dengan gagasan-gagasan penjelas lainnya. Nah, gagasan-gagasan dikembangkan dengan cara menghubungkan satu sama lain dengan suatu kesatuan yang utuh. B. Kepaduan gagasan. Agar memenuhi kepaduan, kalimat-kalimat di dalam paragraf harus terjalin dengan logis dan serasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan paragraf yang padu, yaitu menggunakan repetisi atau pengulangan kata. Nah, adalah cara memperoleh kepaduan dengan cara mengulang kata tertentu, kata pokok atau kata penting. Nah, kedua, menggunakan pronominal atau kata ganti untuk menyebutkan nominal atau frasa nominal yang telah disebutkan lebih dahulu. Nah, yang ketiga, penggunaan kata hubungan atau konjungsi
antar kalimat. Nah, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. C. Kelengkapan gagasan. Ialah sebuah paragraf harus memiliki kelengkapan gagasan penjelasannya. Biasanya, gagasan utama diwujudkan dalam kalimat utama dan gagasan penjelasannya diwujudkan dalam kalimat penjelas. Kadang-kadang ditemui juga ada paragraf memiliki kalimat penjelas tetapi tidak ada kalimat utamanya. Paragraf seperti ini sering ditemui pada kalimat atau paragraf deskriptif. 1. Gagasan utama adalah topik utama atau permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan ini bersifat abstrak karena wujud konkretnya dalam bentuk kalimat utama. Yang kedua, gagasan penjelas adalah beberapa gagasan yang berfungsi menjelaskan topik utama. Gagasan penjelas ini juga bersifat abstrak karena wujud konkretnya dalam bentuk kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Kalimat ini menjelaskan apa yang akan dibahas pada paragraf tersebut. Yang keempat, kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang mendukung gagasan utama. Kalimat penjelas perlu ditulis dalam kalimat inilah yang akan memberikan alasan yang kuat tentang gagasan utama. Kalimat-kalimat ini harus mengandung data berupa fakta dan informasi. Contoh, judulnya telur, makanan sehat dan bergizi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinistain ala umirudin ya wadin. Assalatu wassalam mu'ala asrofin anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK, selaku dosen pembimbing, dan yang saya cintai teman-teman dari Prodi Manajemen yang sudah hadir, semoga dipanjatkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat sehat Islam dan iman kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam rangka telur, makanan sehat dan bergizi. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Telur, makanan sehat dan bergizi. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur mengandung hampir semua zat gizi, makro dan mikro. Putih telur merupakan sumber protein vitamin B2, B6, B12, dan selenium. Sementara kuning telur mengandung lemak, kalori, kolesterol, dan beberapa jenis mineral. Rata-rata sebutir telur mengandung sekitar 6-7 gram protein. Akan tetapi, kandungan protein tersebut bergantung pada ukuran telur. Berikut jumlah protein yang terkandung dalam telur. Telur kecil 38 gram, 4,9 gram protein. Telur sedang 44 gram, 5,7 gram protein. Telur besar 50 gram, 6,5 gram protein. Telur ekstra besar 56 gram, 7,3 gram protein. Telur jumbo 63 gram, 8,2 gram protein. Nah, ada manfaat telur untuk kesehatan. 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Menurunkan berat badan. 3. Menjaga kesehatan mata. 4. Menjaga imun tubuh. 5. Membentuk jaringan tubuh. 6. Sumber energi. Telur dihasilkan dalam pembuahan sel telur. Telur berasal dari jenis-jenis burung seperti ayam,
bebek, dan angsa. Akan tetapi telur-telur yang lebih kecil seperti telur ikan kadang juga digunakan sebagai campuran dalam hidangan. Semoga bermanfaat untuk pembahasan yang saya berikan pada hari ini dan bisa kita terapkan buat kehidupan kita mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih, mungkin itu saja gagasan dari saya tentang telur, makanan sehat dan bergizi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang saya sampaikan. Yang kurang datangnya dari saya, yang lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu contoh gagasan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.